Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, wah, wah ya. Ini jelas ada kritikan luar biasa ya. Basuki ogah pindah ke IKN sebelum ada air bersih. Mau mandi pakai apa? Nah, jelas di situ begitu kan. Secara tidak langsung banyak yang mengkritik terkait dengan adanya IKN hari ini begitu kan ya. Yang pertama terkait dengan investor. Yang kedua terkait dengan beban kepada APBN. Yang ketiga terkait dengan pindah ke situ begitu kan ya. Karena airnya masih belum jalan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya secara logika kalau semuanya pindah ke situ saya kira ya banyak yang enggan begitu kan ya. Ya seorang Prabowo saja mereka agak enggan untuk pindah ke situ, untuk tinggal di situ begitu. Ya kecuali Gibran sama Jokowi ya silahkan begitu kan. Tapi nampaknya banyak yang ogah pindah ke situ begitu. DPR mulai ogah pindah ke situ begitu kan ya. Karena kan masih belum jadi sebenarnya ya. Pindah IKN itu membutuhkan 20 tahun bisa menyaingi DKI Jakarta. Karena semuanya investor itu berada di DKI Jakarta. Hotel-hotel yang begitu besar mereka berada di DKI Jakarta begitu kan. Artinya apa? Artinya nanti lama-lama ya IKN itu tidak begitu terkenal. Dikira ya semua orang yang kemudian semua para wisatawan ya bisa saja ke DKI Jakarta semua begitu. Karena dampaknya saya kira kalau pindah IKN sana sini itu membutuhkan begitu lama begitu untuk bisa menyaingi yang lama seperti Jakarta dan sebagainya. Pak Bas saya kira ini mulai agak ragu begitu kan ya kepada IKN. Ya mereka ogah pindah ke IKN. Ngapain mau di IKN? Ngapain kalau airnya masih belum ada? Mau mandi apa kita? Kira-kira seperti itulah logikanya begitu kan. Maka saya yakin dan saya yakin-yakinnya ya bahwa IKN itu diprediksi akan mangkrak. Wah. Ini banyak yang melakukan hal itu begitu kan ya, prediksinya begitu akan mangkrak. Karena dengan anggaran yang ada selama ini Pak Prabowo hanya menganggarkan kalau nggak salah ya 16 triliun begitu kan ya kepemimpinan seorang Prabowo. Jelas mereka kurang. 16 triliun itu dapat apa coba ya? Kalau kita membangun sebuah IKN yang begitu fantastis begitu kan ya, yang begitu besar ya. Belum lagi rumah dinas, belum lagi yang ini, belum lagi yang itu dan sebagainya begitu ya. Mari kita baca Basuki ogah pindah ke IKN sebelum ada air bersih. Mau mandi pakai apa ya? Ayo Pak kasih contoh biar yang lain ikutan pindah termasuk DPR. Mandi mah gampang pakai air sungai nggak aja nggak apa-apa. Ada yang mengatakan mandi air sungai aja Pak katanya begitu kan ya. Jadi ya sekali-kalilah anggota DPR ya kementerian di situ begitu kalau mereka pindah coba mandi air sungai lah biar merasakan seperti apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia begitu kan. Ya coba bayangkan rakyat Indonesia itu mandi di situ begitu kan ya di sungai. Ini menarik begitu ya. Biar satu waktu begitu kan ya viral juga begitu. Mau bikin rumah kecil-kecilan aja pertama yang dicari dulu itu ada airnya. Bersih enggak ya? Mudah enggak? Lokasinya banjir enggak? Sekelas proyek multi internasional lah kok pembangunan sudah berjalan sekian persen. Baru nanya airnya bersih apa kagak. Nah itulah yang kita lihat saja begitu kan. Banyak orang yang mengeluh hari ini terkait dengan adanya IKN. Ya kita tunggu saja. Artinya apa? Siapa yang diuntungkan di balik ini semua begitu kan? Siapa yang diuntungkan di balik ini semua? Jadi artinya apa? Artinya ada pasti yang diuntungkan begitu kan. Kalau mereka demi bangsa dan negara seharusnya ya seorang Joko Widodo tidak seharusnya mereka membangun IKN secara tiba-tiba begitu kan. Tanpa janji politik, tanpa ini dan itu tiba-tiba mau membangun IKN. Lantas bagaimana? IKN ini justru ya dalam kondisi ekonomi yang sekarang ini yang belum siap ya, yang begitu ngerinya begitu tiba-tiba dia membangun IKN ya. Katanya investor antri, katanya ini antri. Yang berbohong siapa sih sebenarnya? Maka rakyat Indonesia itu sudah muak dengan kata-kata seperti itu. Pengen cepat segera dipimpin oleh seorang Prabowo. Itu aja sih sebenarnya. Biar kelihatan seperti apa seorang Prabowo begitu kan. Seperti apa ketegasan dari seorang Prabowo. Seperti apa janji-janji kampanye seorang Prabowo. Ya, jangan-jangan ya kita sama aja begitu. kita tunggu saja begitu ya. Tapi saya menganggap kalau seorang Prabowo ini lebih parah, wah kacau begitu kan ya.
Bahkan Basuki ogah pindah ke IKN sebelum ada air bersih. Mau mandi pakai apa? Mari kita baca beritanya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono mengaku tidak mau pindah ke ibu kota negara ya Nusantara atau IKN jika belum ada akses air bersihnya. Hal ini ya sama seperti Presiden Joko Widodo. Bahkan ya Basuki hanya mengatakan keberadaan air bersih sangat penting untuk kehidupan. Selain itu keberadaan tidak bisa digantikan dengan apapun. Saya juga mau pindah kalau airnya sudah masuk karena air itu memang esensial. Kalau listrik bisa pakai genset katanya walaupun sekarang sudah ada PLN. Tapi kalau air mau mandi pakai apa? Masa pakai air botolan? Kata dari Pak Bas begitu kan ya. Ini menjadi tamparan keras begitu kan ya. Semuanya ya kita lihat saja. Masih ogah-ogahan mau pindah di situ. Prabowo saja mau dilantik di situ mau nggak begitu kan ya? Karena seorang Jokowi mengatakan presiden terpilih akan dilantik di IKN. Ini gimana? Prabowo mau nggak dilantik di situ, tinggal di situ begitu kan ya? Bagaimana nanti kalau mau ngurus Jakarta? Agak susah juga ya. Yang sekarang itu posisi seorang Jokowi terpojok begitu. Nampaknya ya itu aja mereka begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya kalau ini benar-benar dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan ya, mematangkan, benar-benar tidak membangun IKN. Kalau investornya ada oke lah, tapi ini kalau dibebankan kepada APBN, wah ini kacau begitu kan, kacau ya. Dan sekarang mungkin bisa saja diprediksi akan mangkrak. Kalau sudah mangkrak begini ya jelas di situ begitu. Ngapain ya, buang-buang anggaran saja, buang-buang uang saja di situ begitu. Maka inilah kalau tidak punya terobosan baru untuk membangun ya sebuah bangsa yang baik, yang besar begitu kan. Basuki menargetkan air bersih bisa teraliri ya di IKN ya pada Juni 2024. Dengan begitu dirinya bisa pindah pada Juli 2024 sesuai jadwal ya. Bahkan sebelumnya Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN ya Kementerian PUPR Dinis Sumadilaga mengatakan seluruh pembangunan rumah Menteri DKN sudah selesai. Hanya finishing bagian interiornya saja yang masih belum selesai secara keseluruhan. Itu kan masih belum selesai begitu sampai hari ini. Selain itu juga ya sekitar kawasan rumah Menteri di IKN juga dilengkapi dengan kolam jembatan hingga jogging track atau bagaimana begitu kan. Tapi itu tidak penting bagi kami begitu kan. Yang dirasakan orang-orang itu aja begitu kan. Bukan rakyat Indonesia yang merasakan. Kan benar kan ya. Kan benar di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya secara secara hitung-hitungan ya bagaimana ya bisa seluruh masyarakat Indonesia bisa melihat IKN kalau IKN itu sudah berada di pedalaman situ begitu kan ya. Jadi ya yang tahu mungkin ya orang-orang Kalimantan ya yang di situ begitu kan, jalan-jalan ke IKN, ke ibu kota begitu kan. Tapi masyarakat seperti saya begitu sebagai orang Madura misalnya itu kan jauh ya ke situ begitu kan. Ya sudah membutuhkan ongkos yang berapa begitu. Artinya apa? Artinya semakin jauh mereka persaingan yang kemudian teknologi yang sangat luar biasa hari ini ya saya kira Indonesia itu mengalami kemunduran yang sangat luar biasa karena begitu IKN ada begitu katanya ada teknologi yang sangat luar biasa begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.